Ya, sejauh mana gambaran dari Bursa Asia ini akan juga mencerminkan pembukaan perdagangan sesi pertama. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui video conference ada Pak Praska Putrantio, CEO Advisor.id. Pak Praska, apa kabar? Ya, selamat pagi. Kabar baik. Ya, Selamat pagi, terima kasih untuk ya, sudah bergabung pada pagi hari ini Pak Praska. Langsung kita ya. mulai dari Gotoh terlebih dahulu. Ini kayaknya betah banget menjadi saham 50-an begitu ya. Sempat menyentuh Ya. dalam sepekan terakhir ini level terendahnya di 50, naik ke 52. Tapi Anda melihat sebenarnya fundamentalnya gimana sih? Kan sempat dikabarkan bahwa sudah membaik, tapi respon market kok seperti ini gitu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, dari pandangan saya memang pergerakan harga saham GoTo ini akhir-akhir ini cukup tertekan ya, bahkan ke terendah dalam sejarah ya, sejak dia pertama kali IPO. Sebelumnya terendah kan di level 55,56, sekarang ke 52. Dan hal ini kalau saya pandang itu tidak terlepas juga dari kinerja memang sudah relatif membaik ya. Tapi dalam hal kalau saya pantau secara kinerja apa namanya laba bersih itu masih baik laba bersih operasional maupun apa namanya laba operasional maupun laba bersih ini masih mencatatkan saya katakan angka yang negatif seperti itu, masih mencatatkan kerugian meskipun secara data menunjukkan bahwa adanya perbaikan pertama dari sisi pendapatan ya yang masih terus mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan juga pertumbuhan laba operasional. Meskipun dia negatif tapi secara angka pertumbuhannya positif seperti itu. Tapi tampaknya investor masih mungkin melihat dengan adanya beberapa sejumlah kemarin isu semacam pelepasan saham dari apa namanya pemiliknya. Nah, ini membuat pasar semakin sedikit merespon tersebut sebagai sentimen negatif seperti itu. Nah, Baik. kemudian kalau kondisi ini ya memang tadi saya katakan bahwa harga saham menyentuh di level 52-an ya karena tadi ya kondisi GoTo sendiri yang sampai sekarang masih mencatatkan kerugian bersih seperti itu menurut saya. Baik, PBV-nya seperti apa? Kemudian dari segi nilai wajar, bagaimana Anda melihat GoTo? Ya, kalau dari sisi nilai wajar, kebetulan kami tidak menghitung ya untuk saham-saham berbasis e-commerce seperti ini. Tapi kalau saya coba bandingkan dengan mungkin Buka ya, PT Bukalapak, di sini memang kurang lebih hampir apa namanya saya katakan setara ya sama-sama mencatatkan kinerja negatif ya secara laba bersih dan juga book value-nya memang ya saya katakan masih jauh lebih tinggi dibanding Mmm, Bukalapak seperti itu. Dan juga kalau saya lihat di sini memang pergerakan harga sahamnya dibanding saham Bukalapak memang saya katakan cenderung mengalami tekanan lebih dalam ya dalam seminggu terakhir ya minus 13% per penutupan tanggal kemarin. Jadi kalau saya lihat memang sentimennya ke emiten-emiten e-commerce khususnya di Buka dan GoTo ini cukup kencang ya untuk akhir-akhir ini seperti itu. iya, sentimen negatifnya tambah kencang, bahkan ada, rumor lagi akan mem-PHK karyawannya di Tokopedia. Oke, tapi secara fundamental kalau dibandingkan dengan Buka tadi, lebih oke yang mana? Lebih oke Buka? Oke, kalau saya coba bandingkan dengan antara apa namanya GoTo dan Buka, saya lihat di sini memang sama-sama memang kinerjanya ini ya masih mencatatkan Mmm, saya sebut apa namanya laba laba bersihnya negatif ya seperti itu baik laba operasional operasional dan laba bersih negatif hanya baik. saja memang secara performa ya keduanya maksud saya untuk GoTo ini sedikit memiliki keunggulan pertumbuhan pendapatan dan laba operasional ketimbang Buka yang baru mencetak perbaikan laba operasional di kuartal 1 tahun ini. Seperti itu. Baik, apa rekomendasi Anda untuk, GoTo? Ya, kalau melihat dari perkembangan harga saham saat ini kan memang sudah all time low ya seperti Mhm, itu. Jadi memang pasti ya akan mentok di 50 seperti itu. Jadi saya sih melihatnya lebih ke masih wait and see dulu ya. wait and see Karena dulu kan ya? investor mau wait and see, investor membeli pun juga masih lebih sifatnya spekulatif trading ya dengan Baik. katakan buy di 50 misalnya tadi dengan supportnya maksud saya resisten di level 59 seperti jadi memang untuk short term very short term trading seperti itu. Oke, sejauh mana kinerja Gotoh ini berdampak juga ke Telkom? Apalagi kan ada, antara positif dan Ya, negatif ya soal Starlink ini ke ya. Telkom, tanggapan Anda bagaimana? Ya, jadi untuk apa namanya dampak ke ini ya ke GoTo itu menurut saya, maksud saya ke Telkom dari GoTo, menurut saya memang apa namanya secara tidak langsung ya dan di sini juga kebetulan saham apa namanya emiten Telkom secara kinerja juga relatif mulai
agak melambat nih seperti itu dan mencatatkan pertumbuhan pendapatan, maksud saya laba operasional dan laba bersih yang menurun ya dibandingkan periode sama tahun lalu di Q1 tahun ini. Jadi sentimen GoTo ini cukup bisa dikatakan sedikit memberikan concern juga pada kinerja saham Telkom meskipun secara margin masih relatif terjaga ya, laba Mhm. bersih di kisaran 16%, sementara kalau kita bicara margin laba operasional di kisaran 29-30% seperti itu. Tapi Baik. tetap ada concern dari investor ke sana. Baik, berarti sebenarnya masih cukup oke, melirik saham Telkom di pelemahan saat ini kah? Mengingat kan kemarin sempat heboh juga begitu ya. Starlink katanya Ya, berinvestasi di Indonesia sejauh ini cuma 30 miliar rupiah, tapi ini dinilai sangat kecil dibandingkan dengan modal atau capex dari Telkom, Isat, XCL tuh yang sekitar 30 triliun rupiah, berkali-kali lipatnya. Berarti kan harusnya ya. lebih tough dong untuk Telkom, Isat maupun juga XCL atau pemain di bidang ini di Indonesia dibanding Starlink yang cuma 30 miliar? Atau Anda melihatnya lebih ke sisi Starlink lebih efisien kalau begitu, gimana? Ya, kalau saya melihatnya justru memang bisa dikatakan Starlink sebagai pendatang baru ini ancaman ya. Ancaman ya? Meskipun secara capex ya betul, meskipun secara capex ya yang jelas expendituresnya tadi menjadi lebih lebih kecil dibanding kalau kita bicara dari apa namanya angka laporan keuangan cash flow untuk investasi dari kita bicara ISAT, Telkom dan juga apa namanya Excel ya, sini kan kisaran berada di range sekitar apa namanya 5 sampai bahkan 30 triliun ya, seperti cukup besar sekali. Seperti jadi apa namanya menurut saya sesuatu yang bisa dikatakan emiten-emiten tadi kan di yang Indonesia ya, yang Excel, ISA dan juga Telkom kan sudah relatif cukup sustain ya di sini ya. Telkom sebagai market share terbesar wajar menurut saya memiliki belanja modal yang cukup tinggi. Sementara dengan masuknya Starlink ini yang dikhawatirkan adalah lebih menurut saya bukan kepada besarnya apa tadi nilai belanja modalnya, tapi lebih kepada inovasinya yang bisa dikatakan berpotensi ya Mhm. menggerus atau mengambil pasar dari emiten-emiten penyedia apa layanan data internet tadi dari yang sudah existing, Baik. kira-kira seperti itu. Oh, oke. Kalau tidak mampu berkolaborasi dengan baik, maka nanti akan menggerus kinerja juga jadinya untuk saham-saham, telekomunikasi yang ada di Indonesia Ya, saat ini ya. Apa rekomendasi Anda ya. untuk emiten telco saat ini? Ya, untuk emiten telco sebenarnya menurut saya saat ini menjadi peluang menarik ya. Hanya saja lebih time horizonnya ke jangka panjang. Nah, untuk saham Telkom sendiri kan sebenarnya sudah menyentuh all time low kurang lebih hampir dalam 3 tahun terakhir ya, seperti itu. Dan di level sekitar 3.000 apa namanya 3.000 3 ribuan ya, kurang lebih 3.010. Nah, sekarang berarti tembus ke level 2840 lebih rendah lagi. Jadi sudah posisi sebenarnya time to buy, hanya saja lebih kepada spekulatif buy menurut saya dengan tadi target resisten berada di level apa 3090 menurut saya untuk saham Telkom seperti itu. Oke, Telkom ya? Ya, Baik, lebih spesifik, dari telco tapi Telkom. 3.090 ya, adalah resisten terdekat dan saat ini boleh spekulatif buy, masih ada peluang pelemahan ya, tapi pelemahannya sudah cukup banyak juga jadi sudah menarik untuk ya, masuk. 3 bulan terakhir sudah turun 30 persen, bahkan sudah sempat ya, menyentuh level 2.720-an yang merupakan, salah satu yang bisa dikatakan level terendah juga ya selain 2450 5 ya, tahun terakhir. Oke, ya. tapi ini lebih menarik untuk dikumpulkan investasi jangka menengah ya? Menengah panjang kalau untuk Telkom karena ini saya Oke, rasa harganya sudah sangat terdiskon cukup besar sekali dari kondisi kurang lebih 2-3 bulan terakhir seperti itu. baik dari Telkom, Isat, Ya, XCL Anda lebih tetap, kalaupun tertarik di telco lebih masih ke Telkomnya ya? ya. Hmm. Oke, Dan saya kem Telkom. baik, berbicara mengenai blue chips ya, lagi-lagi Bank Mandiri, BBRI, BBCA, ya termasuk juga Telkom kemarin, ini adalah 4 emiten yang menjadi top net sell asing pada perdagangan, kemarin. Bagaimana analisa Anda di antara 4 saham ini? Kalau Anda tadi bilang telco ini kayaknya lebih ke spekulatif dulu lah, masih ada peluang pelemahan dan kalau tertarik lebih ke medium to long. Ya sama mungkin BBRI, Ya, Bank Mandiri, kemudian juga BCA juga ya. begitu. Tapi dari keempat saham ini, mana yang paling potensial? Ya, jadi gini, investor asing kalau menurut saya cukup wajar ya melakukan pelepasan saham cukup masif akhir-akhir ini karena tentu saja investor asing sudah mengakumulasi ya tampaknya pada saham-saham tersebut dalam waktu yang bisa dikatakan lebih awal seperti pada saat Telkom sempat menyentuh di
level 4 ribuan ke atas seperti itu. Dan begitu sekarang rilis laporan keuangan yang sudah apa namanya bisa dikatakan sesuai dengan ekspektasi. Tambah lagi juga kalau kita lihat kinerja Telkom kan sudah relatif agak lebih apa namanya melambat ya. Jadi ini inline juga dengan apa namanya kondisi yang terjadi di perbankan juga ya. Jadi kinerja Telkom secara pertumbuhan pendapatan ya, kemudian dari secara laba bersih ini bahkan berbalik turun. Sementara kalau kita bicara perbankan, saya sebagai contoh saya menyoroti kalau kita bicara BBCA, Bank Mandiri, nah ini sebagai dua bank besar aja, secara pertumbuhan pendapatan di Q1 ya, Q1 2000 apa namanya 2024 ini relatif lebih kecil ya dibanding Mhm. kuartal-kuartal sebelumnya. Demikian juga untuk di Bank Mandiri sehingga cukup wajar asumsi atau ekspektasi era tinggi ya suku bunga itu mulai mempengaruhi apa namanya loan growth ya dari banks dan juga Baik, pertumbuhan pendapatan dari bank-bank besar tersebut Anda seperti itu melihatnya ini sehingga sementara masih saja, bagus. Pak Praska, melihatnya hanya sementara saja ya ada yang mengatakan ya wajar ya kalau misalnya kuartal 1 itu ada tekanan dulu, biasanya akan meningkat lagi di kuartal-kuartal selanjutnya. Lantas kalau berbicara banking gimana strateginya? Jadi kalau saya rasa memang betul, saya setuju dengan hal tersebut ya. Memang bersifat sementara karena investor asing tampaknya sudah melakukan price in ya terhadap kondisi yang agak melambat seperti itu. Dan apalagi ini memang era suku bunga yang dimana potensi penurunan suku bunga tahun ini agak tertunda tampaknya ya. Mungkin terjadi juga mungkin di Q4, tapi Mhm. lebih realistis di tahun 2025 awal seperti itu. Nah, jadi menurut saya memang bagi investor justru menjadi peluang ya, menjadi peluang untuk buy on weakness sama kayak tadi Telkom, buy on weakness. Hanya saja tadi time horizonnya itu lebih ke kondisi ke jangka menengah panjang, kira-kira Jangka seperti menengah itu. panjang, makin murah makin Ya, bagus cicil beli saat ini ya, begitu ya, tapi Anda tidak melihat bahwa ya. ini sudah, level paling dalam, masih ada potensi lebih turun lagi sama seperti Telkom tadi ya, Pak, ya? Ya, wajar jika terjadi ada kelanjutan koreksi seperti itu. Baik, masih ada peluang untuk melanjutkan koreksi cicil beli untuk saham-saham blue chips Ya, tadi. Nanti akan kita bahas sebaliknya saham-saham yang paling banyak dilakukan pembelian itu ada Astra, BBNI, AMMN, dan juga Pegas untuk perdagangan kemarin ya. Dan rekomendasi saham pilihan ya. tentunya dari Pak Praska usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz.